Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari, support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga, biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang tokoh Quraisy, mereka berkata, "Hai Muhammad, engkau telah menceritakan kepada kami mukjizat para rasul, bahwa Musa mempunyai tongkat, dan dengan tongkat itu ia memukul batu, sehingga keluarlah air. Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, dan Soleh diberi unta untuk menguji kaum Samud, maka datangkanlah mukjizatmu agar kami percaya kepadamu." Dalam riwayat lainnya, para tokoh Quraisy tersebut didatangi oleh beberapa orang Yahudi dan memprovokasi mereka untuk menanyakan mukjizat Nabi SAW, sembari mereka menceritakan beberapa mukjizat para rasul yang mereka ketahui dari kitab Taurat. Mendengar permintaan tersebut, Nabi SAW bersabda, "Apa yang kalian inginkan?" Para tokoh Quraisy itu berkata, "Cobalah gunung Safa itu dijadikan emas." Nabi SAW memang sangat menginginkan kaum Quraisy yang sebenarnya masih kerabat beliau itu memeluk Islam. Karena itu beliau bersabda, "Jika aku telah melaksanakan permintaan kalian itu, apakah kalian akan percaya kepadaku, dan memeluk Islam?" Mereka berkata, "Demi Allah, kami akan taat kepadamu." Maka Nabi SAW berdiri untuk berdoa kepada Allah, tetapi belum sempat beliau memulai, datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Setelah mengucap salam, ia berkata, "Jika engkau menghendakinya dan berdoa kepada Allah, pastilah gunung Safa itu menjadi emas. Tetapi jika ternyata mereka tidak mempercayainya, pastilah Allah akan menyiksa mereka. Karena itu lebih baik engkau biarkan mereka, tidak perlu memenuhi kemauan dan permintaan mereka, sehingga bertaubat orang-orang yang ingin bertaubat." Tidak lama kemudian, turunlah wahyu Allah, QS Al-An'am ayat 109-111, yang menjelaskan bahwa mukjizat-mukjizat tersebut adalah hak prerogatif Allah untuk menurunkan atau memberikannya. Bukan mukjizat-mukjizat itu yang menyebabkan orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi semata-mata jika Allah menghendakinya untuk memperoleh hidayah. Memang, jarang sekali kita temukan, walau memang ada beberapa, mukjizat Nabi SAW yang muncul ditujukan untuk membuat orang percaya atau meyakini beliau. Kebanyakan mukjizat beliau itu datang ketika dalam keadaan mendesak dan membutuhkan, misalnya kambing yang tidak bisa mengeluarkan air susu, baik karena masih belum pernah beranak, atau sudah tua atau keadaan lainnya, tiba-tiba mengeluarkan air susu ketika dipera oleh Rasulullah SAW, atau sahabat beliau. Lihat kisahnya dalam buku, Percik Kisah Sahabat Nabi Muhammad SAW, pada kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud, Mikdad bin Amr al-Aswad, Ummu Mabat saat Nabi SAW hijrah del, makanan atau kurma yang sedikit bisa untuk orang banyak yang menggali parit saat perang Handak, atau membayar hutang yang banyak. Lihat kisah Jabir bin Abdullah, 2 mazadah, tempat air dari kulit, air bisa memenuhi kebutuhan satu pasukan, tanpa berkurang sedikit pun. Lihat kisah wanita pembawa air, ranting yang menjadi pedang. Lihat kisah Ukasyah bin Mihsan, dan beberapa mukjizat beliau lainnya. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibroh untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe channel ini, agar nanti bisa mendapat kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.